Islamic Center Samarinda. Seperti namanya, sebelum dikenal sebagai Masjid Baitul Mutakin, masjid ini menjadi pusat aktivitas masyarakat Muslim. Namun perlahan masjid yang bergaya ala masjid di Turki ini sudah menjadi pusat bagi berbagai aktivitas dan kalangan. Keberadaannya tidak lagi sebatas tempat beribadah. Digagas pertama kali sejak masa kepemimpinan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan Timur, Brigjen TNI Purnawirawan Haji Abdul Wahab Syahrani, kawasan Islamic Center yang awalnya lahan hibah ini berubah menjadi kawasan pusat aktivitas Muslim. Setelah 7 tahun lebih proses pembangunan, Masjid Islamic Center Samarinda akhirnya diresmikan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 16 Juni 2008. Kasih Sosial Budaya Islamic Center Haji Agus mengatakan, sejak diresmikan, Islamic Center menjadi ikon dari kota Samarinda. Historis atau sejarah Islamic Center Kalimantan Timur, yaitu wacana pembangunan kawasan Islamic Center itu gagasan yang pertama adalah Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Abdul Wahab Syahrani selaku gubernur waktu itu, pasca ada MTQ nasional yang ke-9 pada tahun 1976 kalau tidak keliru, karena kurang lebih 45 tahun yang lalu. Kemudian syukur alhamdulillah pada MTQ itu Kalimantan Timur pemain-pemainnya, peserta terbaiknya adalah juara 1 tingkat nasional, yang putra maupun yang putri. Yang putra adalah Bapak Haji Ali Usni, Qori terbaik 1 tingkat dewasa, dan yang putrinya adalah Hajah Kustaniah, Qoriah terbaik 1 putri dewasa. Luar biasa ini. Kemudian bangunan dilanjutkan oleh Bapak Haji Muhammad Ardan SH selaku juga Gubernur Kalimantan Timur dengan pengadaan di Jalan Pangeran Suryanata Air Putih Samarinda Ulu pada tahun 1997. Tetapi untuk merealisasikan pembangunan pusat kegiatan umat Islam Kalimantan Timur di Samarinda, maka Bapak Haji Suwarna Abdul Fattah merencanakan pembangunan pusat pengembangan dan kegiatan umat Islam yang lebih representatif lagi dan pada lokasi yang strategis di Samarinda ini. Jadi kiat-kiatnya supaya gaung Kalimantan Timur supaya bisa juga go, maka beliau memilih bagaimana supaya ada tempat yang representatif dan strategis. Didukung oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat dan ulama Kalimantan Timur seperti Bapak Kiai Haji Sabraniti, Pak Kiai Abdul Majid, Pak Kiai Mustafa Ismail, para masyarakat dan lain sebagainya, termasuk tokoh agama, Majelis Ulama, juga Kementerian Agama Kalimantan Timur. Selanjutnya pembangunan Islamic Center dengan masjid sebagai sentralnya. Setelah melalui proses yang begitu panjang, dibangunlah di atas tanah ex PT Inhutani seluas 7,2 hektar dengan rencana semula 12,5 hektar. Pencanangan Islamic Center oleh Presiden RI Bapak Haji Abdurrahman Wahid pada tanggal 7 Juli tahun 2000. Di Bontang waktu itu beliau pas ada kunjungan kerja meresmikan PT Pupuk Kaltim. Setelah kemudian pemancangan oleh Wakil Presiden RI, Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 5 Juli 2001. Dana pembangunan Islamic Center sepenuhnya dibiayai oleh Pemda Provinsi Kalimantan Timur melalui APBD secara multi-years sekitar kurang lebih 400 miliar. Peresmian pembangunan oleh Presiden Republik Indonesia Pak SBY Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Juni 2008. Luas tanahnya adalah 7,2 hektar, bangunannya 43.560 meter persegi. Lokasinya di Jalan Slamet Riyadi nomor 1 Samarinda. Nampak dari keseluruhan ornamen dan interior masjid ini bergaya klasik modern. Kubah masjid mengadopsi kubah Masjid Nabawi dengan hiasan kombinasi kaligrafi ayat kursi dan lampu gantung yang mengadopsi ciri beberapa masjid Timur Tengah. Lalu untuk menampung ternyata di masjid ini kurang lebih 18.000, tapi untuk keseluruhan bersama halaman kurang lebih 43.000 jamaah.
Satu objek yang paling utama dari area ini adalah sebuah beduk raksasa yang terletak di bagian tengah ruangan. Beduk tersebut berukuran sekitar 4 meter, terbuat dari kulit sapi dan kayunya dari pohon bengkirai. Di bagian depan masjid terdapat menara induk dengan ketinggian 99 meter dan disebut juga dengan Menara Asmaul Husna. Di menara inilah biasanya dilakukan kegiatan Ruhyatul Hilal awal Ramadan di kota Samarinda. Memang ada Menara Asmaul Husna. Menara Asmaul Husna itu menara yang tingginya 99 meter. Biasanya kalau menjelang awal Ramadan, termasuk akhir Ramadan, kita ada kegiatan Ru'yatul Hilal, melihat bulan. Nah, atau matahari itu ya, tenggelam kan. Itu biasanya itu. Dan yang lainnya. Kemudian kegiatan di Islamik ini memang banyak sekali, termasuk ada UPT pendidikan. UPT pendidikan di sana ada kelompok bermain, ada TK. Kemudian siswanya ada 139 siswa. Juga ada SD, SD-nya cukup banyak, ada 455, gurunya ada 54 guru. Kalau yang TK, SD TK dan kelompok bermain tadi gurunya ada 26. Untuk SMP-nya ada 132 siswa, gurunya 27 orang. Harapannya memang ke depan expect supaya ke depan maju lagi akan buka SMA, Mbak. Terlebih pada bulan Ramadan, banyak masyarakat yang memanfaatkan momen dengan menjadikan kawasan Islamic Center sebagai wadah untuk menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa. Karena itulah masjid ini juga menyediakan takjil untuk para musafir dan masyarakat sekitar yang ingin berbuka puasa di sana. Lalu mungkin juga ditanya menu ya. Menu yang sangat menarik itu ada air mineral, ada juga kue, kurma juga modelnya wajib itu. Karena dengan kurma fisik kita kalori akan tambah segera pulih supaya besok lagi untuk puasa lebih mantap lagi. Juga ada aneka snack, termasuk juga ada nasi kotak. Insya Allah untuk menu buka puasa sudah cukup aja. Harapannya apa? Setelah nanti sholat maghrib bisa ikut melakukan sholat tarawih. Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda ini bukan hanya diperuntukkan sebagai tempat ibadah semata, melainkan menjadi pusat peradaban, pembelajaran, syiar Islam bahkan wisata religi bagi masyarakat dan wisatawan yang datang ke kota Samarinda. Pihak pengelola masjid juga menyediakan kerudung dan sarung untuk pengunjung yang beragama non-muslim. Nama saya Pak Junedi dari Tenggarong Seberang, L3. Tadi jalan-jalan mampir sembahyang di Masjid Raya, di Islamic Center. Karena kita ibadah puasa ini kan harus tahu sama bulan puasa dan ibadah itu harus mampir di Islamic Center ini. Kalau Islamic ini cukup mewah. Saya ini kan orang Lombok, sering keliling. Di mana terutama Islamic Center ini luas, ini tempatnya, tempat mobil, tidak mengganggu orang di jalan, rapi ya tempatnya dengan jadinya istilahnya udah aman lah untuk Kaltim. Keberadaan Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center telah menjadi manfaat untuk semua orang. Tentu menjadi tugas kita bersama untuk memakmurkan dan menjaga masjid ini tetap bersih dan terawat. Tim Liputan RRI Samarinda.